Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Sahabat Bimas Kristen Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan dari surat Kolose pasal 3 ayat 15 yang berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Melalui program Sahabat Bimas Kristen DKI Jakarta ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya Tuhan menolong dan memampukan sehingga setiap kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, saya berikan tema hidup yang dipenuhi damai Kristus. Pertanyaannya, bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh damai Kristus? Melalui bacaan ini saya membagikan kepada kita 2 poin bagaimana supaya hidup kita dipenuhi damai Kristus. Yang pertama adalah mematikan manusia lama. Ini kita bisa lihat di dalam Kolose 3 ayat 5. Kata mematikan dalam Kolose 3 ayat 5 berasal dari kata nekrosate, yang secara harafiah memang bernada kuat dan dapat diartikan membuat mati atau mematikan. Paulus menyerukan kepada kita atau kepada orang percaya untuk mematikan atau menghapuskan sepenuhnya segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Apa saja yang duniawi dalam diri kita atau yang sering sekali masih muncul atau ada dalam diri kita pada saat ini. Antara lain adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang dikategorikan sama dengan penyembahan berhala. Semua karakter ini tadi menunjukkan kepada kebejatan atau kerusakan moral seseorang. Sehingga bukan lagi hanya ditekan, diharapkan untuk ditekan atau dikendalikan, melainkan sepenuhnya harus dimatikan. Bahkan di ayat 8 kalau kita lihat, itu ada kata dibuang, buanglah. Ya, sepenuhnya dimatikan, ya, dihapuskan dan dibuang dalam kehidupan orang percaya. Apa tujuannya? Sesuai dengan tema kita, agar hidup kita dipenuhi damai sejahtera Kristus. Yang kedua, tadi yang pertama adalah mematikan manusia lama. Yang kedua, setelah manusia lama dimatikan, maka poin yang kedua yang dapat kita pelajari adalah mengenakan manusia baru. Dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Istilah manusia baru dalam Kolose 3 ayat 10 dalam bahasa Yunani memakai kata toneon, yang menunjukkan bahwa orang tersebut lebih atau paling, lebih muda, paling muda, lebih baru atau paling baru. Nah, ketika kita lahir baru, berarti kita menerima natur baru yang memampukan kita hidup menyenangkan Allah. Memang orang percaya atau kita yang sudah percaya dalam Kristus masih memiliki natur keberdosaan, di mana kita tetap bergumul dengannya dan berusaha untuk menghidupi manusia baru kita. Namun tidak lagi kita disebut sebagai manusia lama. Manusia lama kita secara total dikuasai oleh dosa, tetapi manusia baru seutuhnya sudah berada dalam pimpinan Roh Kudus, sekalipun belum dalam kesempurnaan yang sepenuhnya. Nah, sebagai ciptaan baru,
Kita diperintahkan untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Menjadi manusia baru tentu memerlukan perjuangan. Memang tidak gampang, tidak mudah. Perlu kerja keras. Perlu juga waktu yang lama dalam proses yang tidak selalu enak. Yang memang untuk mematikan manusia lama kita mengenakan manusia baru itu butuh waktu, butuh proses. Menjadi ciptaan baru adalah anugerah Allah. Nah, ini yang mesti kita syukuri, bahwa menjadi manusia baru itu adalah anugerah Allah. Mengenakan manusia baru berarti mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, pengampunan, serta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudahkah hati kita dipenuhi damai Kristus? Sudahkah hidup kita diperintah, didiami oleh damai Kristus? Matikanlah manusia lama kita dan kenakanlah manusia baru, agar hidup kita diisi, dipenuhi oleh damai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang singkat ini, yang mengajarkan kami bagaimana hidup kami dipenuhi oleh damai Kristus, yaitu dengan mematikan, menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru, yaitu suatu karakter hidup yang dipenuhi dengan belas kasihan, pengampunan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami dalam menjalani hidup bersama, secara khusus di kota DKI Jakarta ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.